berdoa? Ya, Saadi, nanti ke depan nak. Nanti keluar. Bagaimana ada berdoa? Mulai Saadi. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau kalian semuanya siap untuk belajar. Coba rapikan duduknya. Sudah ya, bukunya yang tidak perlu dimasukkan selain daripada pelajaran hari ini, kalau dimasukkan ke dalam rajin sebelum kita belajar. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan, yaitu mengenai tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dari kita baru dulu, nikmat apa yang Allah berikan kepada kita? Nah, apa nikmat yang Allah berikan? Nah, nafas, iya kan? Iya, nafas. Allah beri kita nafas supaya kita bisa bangun. Seandainya Allah tidak memberi kita nafas, kita hidup atau mati? Mati. Nah, iya kan? Dari nikmat nafas saja kita wajib bersyukur. Karena apa? Karena Allah telah kembali menghidupkan kita. Kita bangun salat subuh, ya kan? Ya, kita bangun kemudian salat subuh, Allah berikan kita kesempatan untuk bangun. Kemudian apa lagi nikmat yang Allah berikan untuk kita? Apa nak? Bernafas. Kemudian Allah beri kita kesehatan. Kemudian apa lagi nak? Rizki, iya kan? Iya. Kita jangan pernah lupa untuk bersyukur. Setelah bersyukur, apa lagi kita? Apa lagi yang harus kita lakukan? Beribadah. Apa bangun pagi, salat subuh. Ada salat subuh hari ini dari pagi? Ada. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, Ibu mau kita tahu. Ibu mau tahu siapa saja yang hadir, siapa saja yang tidak hadir hari ini. Jadi Ibu mohon yang namanya Ibu panggil itu bilang apa? Bilang Pak? Hadir. Panggil namanya satu-satu, bilang hadir. Abibillah Gibran. Ada nama ya? Alfi. Anggi. Nggak ada kabar nak ya? Aulia. Alwi. Syut Aisyah.
Aulia Syakila, Dara Makfira, Fahira, Fayat, ada Ihsan, Muhammad Ikram, Muhammad Afan, Muhammad Aulia, Muhammad Dipa, Muhammad Ikram, Muhammad Maulana, Muhammad Nafis, Muhammad Rafi, Muhammad Rizki, Muhammad Saadi, Najwa Garisa, Maufi, Nurul Syakira. Bagus ya, berarti berapa orang tadi yang nggak datang? 4. Coba nah kalau misalnya kita nggak datang ke sekolah, tolong dikasih kabar. Setidaknya ada surat, ada pemberitahu Tuhan. Sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin kita sebagai warga negara yang baik, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Ya, nak ya? Semuanya ready? Mulai ya. Indonesia kembali, silakan duduk kembali. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengulang kembali pembelajaran kita minggu kemarin. Pembelajaran kita minggu kemarin tentang apa, nak? Salat. Tentang salat. Apa itu salat, nak? Siapa bisa jawab? Iya, coba Fahira. Salat adalah Islam berdoa dan merupakan rukun utama dari agama. Sebelum dua kalimat syahadat, kita telah mensyariatkan sebagai sempurna dan sebaik macam ibadah. Iya. Terima kasih Fahira. Tanya lagi. Syarat wajib salat, siapa yang bisa? Ya, Aisyah. Syarat wajib salat ada 3. 1. Beragam Islam. 2. Balik. 3. Berakal mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Iya. Pintar Aisyah. Nah, jadi karena kita sudah
maka kita harus tahu salat itu apa. Wajib nggak salat kita? Wajib. Sebagai umat Islam kita wajib salat karena salat adalah tiangnya agama. Kalau salat kita salah, maka agama kita kedepannya akan kita juga salah. Dan amalan pertama yang akan dihijab, yang akan dipertanyakan nanti adalah salat. Gak ditanya sedekah, gak ditanya kamu kaya apa tidak, tapi yang ditanya apa salat. Salat kamu, sudahkah kamu salat? Bisa kamu bilang tidak, saya tidak salat, karena kita gak akan bisa bohong kan di akhirat nanti. Jadi amalan pertama yang harus dipertanggungjawabkan adalah salat. Janganlah pernah kita meninggalkan salat. Baiklah. Alhamdulillah anak-anak ibu masih ingat pembelajaran kemarin. Jadi hari ini kita akan belajar tentang nama-nama Allah. Kita akan belajar tentang nama-nama Allah. Apa bahasa Arabnya nama-nama Allah? Iya, Asmaul Husna. Asmaul Husna. Coba yang bagus anak ibu yang ganteng, yang fokus. Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ada di halaman berapa? Asmaul Husna kita ada di halaman 31. Baik, coba semuanya buka halaman 31 nah. Apa arti Asmaul Husna? Nama-nama indahnya Allah, ya kan? Nama-nama Allah itu indah. Boleh nggak nama-nama Allah itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita? Boleh. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi baik, ya kan? Nah. Jadi supaya kita semangat, ibu mau kalian dengar hiburan ya, sedikit hiburan. Kita belajar sambil mendengarkan yang mau ikut boleh.
Setelah kita simak sama-sama tadi, dan kalian juga sudah mengikuti nama-nama Allah tadi, sebelum kita masuk ke dalam materinya, yang ibu ingin tanyakan, Asmaul Husna itu apa nak? Ya, nama-nama indah Allah. Nama-nama indah Allah. Ada di mana nama-nama indah Allah itu nak? Di mana? Di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an. Ada nggak nama Allah dalam Al-Qur'an? Ada. Ya, nama-nama indah Allah itu ada dalam Al-Qur'an. Maksudnya apa nama-nama indah Allah itu nak? Maksudnya adalah di situ Allah menjelaskan sifat Allah itu ada di dalam nama-nama ya kan? Berapa jumlah Asmaul Husna nak? 99. Nah, nama Allah itu ada 99 dengan makna dan sifatnya yang berbeda deh. Ada nggak sifat Allah yang nurun di kita? Tidak ada. Kita sabar. Allah kita sabar, tapi kita tidak punya sifat maha sabar. Kita punya ya enggak? Penyayang, tapi kita tidak punya sifat maha penyayang. Kalau orang sudah berbuat salah sama kita marah enggak? Marah, tapi Allah tidak pernah marah, ya kan? Allah enggak pernah marah sama kita. Kalau Allah marah, maka azab Allah itu amat sangat pedih. Kenapa enggak kita tahan? Apa salah satu dari azabnya Allah? Apa? Kubur. Azab kubur. Ya kan? Sanggup enggak kita tahan azab kubur? Nah, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia, kita akan mempertanggungjawabkannya di dalam kubur nanti. Yang lain, azab api neraka. Sanggup enggak kita tahan? Enggak. Makanya dengan kasih sayang Allah yang bernama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka kita tidak merasakannya sekarang. Dunia itu tempat kita menuju ke akhirat. Apa? Kita ujian dulu di dunia, kumpulkan segala pahala-pahala yang ada di dunia. Gampang gak kita mempunyai pahala? Gampang dong. Bilang makasih aja kita sudah dapat pahala. Gampang gak? Kita nolong nih, ambil beli di jalan nih, kita pindahkan supaya orang lain gak kena dulu. Dapat pahala tidak? Gampang gak? Gampang. Mencuri susah apa gampang? Susah, ya kan? Lihat kiri, lihat kanan. Tapi kalau mencuri gampang gak? Gampang. Perlu gak lihat kiri, lihat kanan? Misalnya dunia di tengah jalan juga harus lihat kiri dan kanan, ya kan? Bisa kita lihat ada paku pas kita lewat, lihat kiri, lihat kanan. Tapi kalau kita mau mencuri, lihat kiri, lihat kanan dulu baru bisa mencuri. Susah nggak? Susah. Mana susah cari pahala sama cari dosa? Susah. Cari pahala, ya kan? Cari dosa itu susah, ya kan? Nah, kita bilang ke orang kita menggunjing orang lain, Allah maha mendengar tidak? Mendengar orang yang kita gunjing dengar tidak? Apa kata-kata untuk Allah? Asami, ya kan? Allah maha mendengar. Kita menggunjing orang lain. Orang yang kita gunjing itu dengar tidak nak? Tidak kan? Nah, makanya Allah itu maha mengetahui. Al-Alim, ya kan? Al-Alim. Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Allah tahu semuanya nak. Coba lihat di sini.
Itu ada penjelasan masalah Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Al-Basir, apa arti Al-Basir? Allah Maha melihat. Apa ada yang dua laki-laki nak? Nampak ya? Ya. Kemudian apa lagi sifat Allah? Apa lagi? Coba lihat di bukunya apa lagi? Al-Qadir. Allah Maha besar. Ya kan? Al-Kabir kan? Kemudian apa lagi nak? As-Sami. Allah Maha mendengar. Mari kita nonton ya. Halo semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas Asmaul Husna. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, begitu juga dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah zat yang maha agung dan maha mulia. Keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala didapatkan melalui sifat-sifat dalam Asmaul Husna. Apakah kalian tahu apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, indah, dan agung. Secara keseluruhan jumlah Asmaul Husna ada 99. Namun pada bab ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala hal yang sedang terjadi maupun yang belum terjadi. Contoh perilaku dari Al-Alim yaitu selalu semangat belajar, menghargai ilmu dan para ulama, mengambil keputusan atas dasar ilmu yang dimiliki. Adapun dalil Al-Quran yang menjelaskan Asmaul Husna Al-Alim terdapat pada Quran Surah Al-An'am ayat 59. Yang kedua, Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti. Allah Maha mengetahui secara terperinci, detail, dan teliti, sehingga tidak ada kesalahan sedikit pun terhadap sesuatu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contoh dari perilaku Al-Khabir, yaitu bersikap cermat dalam berbagai tindakan, menjadikan pendorong untuk semangat belajar, menghindari ceroboh dan bertindak curang. Adapun dalil Al-Quran yang menjelaskan Asmaul Husna Al-Khabir terdapat pada Quran Surah At-Taubah ayat 16. Yang ketiga, As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendengar segala suara dengan berbagai bahasa dan berbagai suara. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendengarkan sesuatu yang dirahasiakan oleh makhluknya. Berikut ini contoh perilaku dari As-Sami, yaitu peduli, mendengar, dan memperhatikan orang lain, memahami pentingnya mendengar dalam kebaikan, peka terhadap informasi, menjauhi informasi yang berbau hoaks. Adapun dalil Al-Quran yang menjelaskan Asmaul Husna As-Sami terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Yang keempat, Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibatasi jumlah, jarak, ruang, dan waktu, sehingga segala sesuatu di alam raya ini mampu dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini merupakan contoh dari perilaku Al-Basir, yaitu bersikap hati-hati, menjaga diri dari perbuatan tercela, menjaga pandangan dan melihat hal-hal yang baik. Adapun dalil Al-Quran yang menjelaskan Asmaul Husna Al-Basir terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 18. Nah, itu tadi pembahasan tentang bab Asmaul Husna. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagaimana? Setelah kalian menonton tadi, kita sudah melihat tujuan pembelajaran kita hari ini, ya kan? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan membahas Asmaul Husna, nama-nama Allah itu yang 4. Yang pertama adalah Asmaul Husna, jumlahnya 99. Tapi fokus kita akan membahas 4 fokus, yaitu apa saja tadi nak? Al-Alim, kemudian Al-Khabir, kemudian As-Sami, terus Al-Basir, ya nak ya. Jadi kita akan membahas fokus ke-4 pembahasan itu tadi, ya. Oke.
Kayaknya anak ibu ini udah pada ngantuk ini. Coba semangat dulu. Ayo semangat. Coba tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah. Masih ngantuk? Jangan ngantuk lagi ya Isan. Semangat nak. Anak ibu yang paling ganteng. Ayo semangat, semangat, semangat. Bangun, coba bangun. Coba bangun dulu. Coba bangun. Coba bangun. Ikuti videonya. Oke, dua lagi. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ibu mau kita buat kelompok ya. Kita buat 4 kelompok. Coba bangun sekarang. Bangun buat 4 kelompoknya. Bangun terus nak. Bangun, berarti laki-laki 2 kelompoknya dan perempuan juga kelompoknya 2. Coba bangun nak, kita buat kelompok. Diangkat kursinya nak. Diangkat kursinya. Yang paling belakang nak sebagian kembali 1, 2, 3, 4, 5. Ini berapa jumlahnya udah? 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saya sini ya, di belakang. Biasa kenal lagi nak kamu. Biasa kenal. Biar mau semuanya ya. Yang perempuan juga saya. Nah, ibu akan bagi kelompoknya menjadi. Ada tulisan dulu. Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama namanya Al-Alim, kemudian Al-Khabir, kemudian As-Sami dan Al-Basir. Siapa yang mau jadi kelompok Al-Alim? Kelompok Al-Alim yang mana? Ikram ya? Ya, kelompok Al-Alim Ikram. Kemudian kelompok Al-Khabir siapa? Yang mau jadi kelompok Al-Khabir? Coba Isan mau jadi kelompok Al-Khabir? Ya nak ya? Mau? Boleh ya? Iya. Kemudian As-Sami siapa? Ya, Farah ya. Farah jadi kelompok Al-Sami. Kemudian yang terakhir Aisyah. Ya, kelompok apa nak? As-Sami ya. Oh, Al-Basir ya. Di sini ibu mau kalian setiap anggota kelompok itu mengumpulkan, saling bantu, saling sharing. Jadi semuanya mengumpulkan informasi. Setelah informasi didapatkan, kalian tuliskan di karton yang akan ibu bagikan ke kalian masing-masing kelompok. Kalian tulis dulu bahasa Arabnya, bisa kelompok kalian apa, tulis nama kelompoknya. Kemudian kalian tuliskan di atas kartonnya. Di atas kartonnya ini kalian tuliskan. Nanti setelah selesai, ibu mau anak-anak itu maju ke depan untuk mempresentasikannya. Bisa ya? Bisa. Bisa.
Jadi nggak, yang kerja itu bukan cuma satu orang. Misalnya di sini ketua kelompoknya siapa, Farah misalnya. Jadi cuma Farah yang kerja, yang lain cuma dia. Ya, itu kurangnya. Di situ nilainya akan kurang. Tidak ada keaktifan dalam kelompok. Jadi semuanya bekerja. Misalnya yang nulis siapa, Ikram sama si Sadi, yang lain diam aja. Itu juga nggak bisa. Itu akan ada nilainya. Sekarang coba. Kemudian lagi penilaian pengetahuan, ketetapan dalam menjawab soal. Itu nanti setelah ini aku akan berikan soal. Kemudian lagi penilaian keterampilan. Itu apa? Kreatif. Tadi aku bilang kreatif dalam menjawab dan mengerjakannya. Sekarang mari kita kerjakan sama-sama. Kerja kelompoknya dimulai. Oke, ini ada sama ibu, ada dua. Siapa yang perlu nanti silakan. Yang perlu nanti berarti ini perempuan satu ibu kasih gunting, yang laki-laki satu. Ayo nak, semangat. Yang lain mencari. Kamu tadi kelompok apa? Yang lain mencari apa yang dimaksud dengan al-alim. Jangan pakai bahasa buku saja. Kalian menjelaskan dengan bahasa kalian. Al-alim adalah, kalian kan udah baca nih di sini. Nanti kalian jabarkan di dalam kartu di atas kartu kalian. Buat penjelasannya pakai bahasa kalian, nah. Jangan pakai bahasa buku, nak ya. Kalian jelaskan dengan bahasa buku. Jadi di saat presentasi nanti kalian tidak canggung. Coba langsung. Yang menulis silakan menulis, yang mencari penjelasan silakan buat penjelasan. Ditulis dulu di buku supaya jangan lupa. Yang perempuan bagaimana? Bisa nak ya? Bisa ya. Biasa perempuan lebih kreatif. Coba buat terus, jangan waktunya singkat nak. Waktunya singkat, kerjakan cepat-cepat. Sandi langsung nak kerjain nak. Bahasa Arabnya kecil saja juga tidak apa-apa. Ya. Yang lain langsung baca bukunya, kalian buat penjelasannya. Dua orang misalnya buat kerjakan di sini di kantornya, yang lain baca buku kemudian ditulis. Nah, ditulis buat ketua kelompoknya siapa, nanti yang maju ke depan ketua kelompok yang bacakan. Ya, bukunya nanti kita tempel di dinding. Dibaca dulu. Dibaca tadi kalian kelompok apa? Asami. Nah, baca dulu Asami, kemudian kalian jelaskan menggunakan bahasa kalian sendiri. Kamu baca dulu, kemudian kamu jelaskan apa itu Asami. Bahasa sendiri boleh, lebih bagus bahasa sendiri nak. Kalian jelaskan, jadi gampang aja untuk kalian bisa presentasi. Buat terus. Bisa buat penjelasan di perwakilan, nanti perwakilannya dua orang yang maju ke depan. Buat terus, buat ya, ibu kasih waktu ya, ada timernya ya. Yang paling cepat siap itu yang paling banyak poinnya, berarti mereka aktif belajarnya. Buat terus.
Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Kalau susah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh. Ya, cepat-cepat. Bisa dicek nak ya? Penjelasannya dibuat terus di kertas, jadi nanti bisa presentasi nanti. Kalian satu orang pegang kartunya, satu orang buat penjelasannya. Yang buat penjelasan dibuat terus seperti kelompok asami, mereka langsung satu orang bagian buat, satu lagi tulis tangan penjelasannya. Nanti bahasa Indonesia juga. Yang buat penjelasan siapa? Saadi. Siapa? Buat terus. Yang tulis penjelasannya tulis terus di buku nah. Jadi semuanya kerja. Dibaca bukunya, kemudian dibuat penjelasannya. Penjelasannya dibuat terus.
Waktunya 10 menit ya, jangan lama ya. Nanti dibuat contoh sedikit ya.
berapa? 4. Kelompok 1 mereka akan mempresentasikan. Kalian sambil bekerja menyimak presentasi mereka. Siapa yang maju? Farah sama maju nak. Sambil bekerja kalian memperhatikan ya. Salam dulu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjabarkan hasil kerja kelompok kami. Tentang Asami. Asami adalah satu nama Allah yang memiliki arti Maha mendengar, lebih tepatnya atau menyimak, memahami, mendengar. Allah mendengar segala suara, bunyi, percakapan, kalian mendengar yang ada di dalam, yang ada di atas semesta. Cara mengenali dan memaknai sifat Allah Asami adalah sebagai berikut. 1. Memperbanyak zikir dan diri. 2. Menggunakan telinga untuk mendengar hal-hal yang baik. 3. Mendengarkan baik ketika seseorang berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar hamba-Nya yang memuji nama-Nya dan memberikan pahala kepada hamba yang memuji nama-Nya. Itu Allah mendengar adalah kekabilan doa-doa hamba-Nya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi kembali. Kelompok mana lagi yang sudah siap? Ayo, mana lagi yang mau presentasi nak? Silakan maju. Ya, semangat dalam bekerja. Ayo, kelompok mana lagi yang mau maju ke depan nak? Kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3. Ayo anak-anak ibu, kelompok mana Ikra udah nak? Udah ya? Ini yang mau maju kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Program di atasnya sudah dibuat kelompok 2. Buat kelompok 2. Buat kelompok 2 nak ya. Buat di situ kelompok 2. Kelompok 1 tadi mereka sudah menjelaskan apa itu Asami. Kelompok 2 silakan nak. Siap-siap kelompok 3 dan kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dua ini dengan yang kelompok Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah maha mengetahui segala yang dilakukan seperti apapun yang dilakukan sebenarnya dia tahu, dan itu apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tahu bahwa tidak ada manusia yang bisa melakukan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang benar ataupun yang baik. Ya, kasih semangat. Dari kelompok dua ini mereka adalah kelompok Al-Alim. Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Apa saja yang Allah ketahui yang anak? Ya, segala sesuatu, segala perbuatan yang kita lakukan, baik itu buruk atau baik. Apapun yang ada, yang mau kita lakukan, sebelum kita melakukan, Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3, silakan. Maju nak. Siapa yang mau presentasi dengan? Silakan maju nak. Coba dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dua. Ya. Kami dari kelompok tiga ini menjelaskan dari kelompok tadi. Arti dari alfabet adalah dapat dalam mendapatkan suatu nama kepada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama membicarakan adanya menyebutkan nama tersebut dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bersifat budaya atau menyebut dari syariat dan atau agama sama sekali tidak memiliki untuk pengetahuan dalam makna alfabet. Ini salah mungkin menyangkut berbagai hal tersendiri sehingga mungkin arti kemudian sehingga alfabet diartikan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari segala hal. Misalnya Allah menciptakan manusia, ya kan? Allah menciptakan manusia dengan segala bentuknya. Sudah. Nah, sekarang kelompok 4 maju nak. Coba yang lain dengarkan nak, anak-anak ibu. Halo. Hai. Coba. Warahmatullahi wabarakatuh. Melihat segala sesuatu apa yang kita lakukan maupun ya, Allah dapat memantau
segala peristiwa. Allah dengan penglihatannya yang Coba perhatikan anak ibu. Surah Al-Hujurat menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Hujurat ayat 18. Maka kita kerjakan hal yang baik dan tinggalkan hal yang buruk. Berarti Al-Basir maknanya adalah Allah Maha melihat. Allah melihat segala sesuatunya seperti yang sudah dijelaskan di awal pertemuan tadi. Allah itu melihat. Misalnya kita mengambil punya orang, nggak ada orang di ruangan itu. Allah lihat tidak? Ya. Jadi jangan pernah merasa kita sendiri karena ada Allah yang melihat segala sesuatu apa yang kita lakukan. Kita bisa lihat nggak ke dalam Allah? Allah bisa. Jangan pernah merasa aman karena ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kasih aplaus untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kita semua. Sekarang ibu mau bertanya ke anak-anak ibu. Coba dengarkan sebelum kita. Coba duduk nak, anak ibu yang cantik. Coba duduk. Ya. Coba duduk semuanya perhatikan ke ibu. Coba simpan dulu. Ibu mau bertanya. Allah itu maha melihat atau tidak nak? Maha mendengar atau tidak nak? Iya. Jadi apapun yang kita lakukan dan yang kita katakan, meski orang lain itu tidak mendengar, maka tapi Allah mendengar. Saya kita sedang berdoa. Berdoa kita di mana? Dalam hati kan? Dalam hati. Allah dengar tidak? Teman kita dengar tidak? Jadi sudah paham ya maksudnya tadi sifat Allah yang keempat tadi kalian sudah paham ya nak ya? Alhamdulillah. Jadi sekarang ibu mau memberikan kalian tugas individu. Jadi masing-masing kalian menjawab soal yang akan ibu berikan. Semuanya mengerjakan yang dia. Nah, ya semuanya. Satu lagi ya. Ya, udah cukup ya. Makasih ya. Semuanya kalian baca soalnya, pahami soalnya, kalian isi. Itu tugas pribadi nak, tugas pribadi. Tugas pribadi. Tugas pribadi kalian kerjakan masing-masing, Jangan ada yang menyontek. Ibu mau lihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Ya, ibu kasih waktu 10 menit. Ibu kasih waktu 10 menit semuanya menjawab. Di saat nanti ibu bilang semuanya mengumpulkan, ibu akan mengumpulkan kertas soalnya. Silahkan menjawab. Ibu kasih waktu 10 menit sampai kalian menjawab, ibu akan coba dikumpulkan kerja kelompoknya tadi, kartunya tadi, sama penjelasannya. Coba Sani, kartunya nak sini bisa. Penjelasannya tadi.
Jangan lupa ditulis namanya. Ini kenapa dulunya kayak gini? Kenapa gak geser kemarin lah? Coba kembali rapat-rapat kursinya ada. Coba dulu yang bagus. Ya, ini yang bagus. Sudah ya? Sudah ya? Coba dikumpulkan. Kemarin aku udah siapin. Kenapa nak? Mari Ibu akan memberikan penilaian dari hasil kerja kelompok tadi. Kelompok 1 tadi kelompok dari yang keduanya Farah ya. Kelompok 1 Farah tadi menjelaskan tentang apa nak? Asami ya, di dalam hasil kerja kelompoknya Ibu sudah baca dan sudah Ibu pahami maksud dari mereka itu amat sangat jelas apa itu asami. Yang lain bagaimana tadi di saat kalian menjelaskan penjelasan dari Farah tadi jelas atau tidak?
Ya, Al-Alim. Al-Alim. Alam ya'lam. Ya kan? Alam ya'lam. Allah Maha mengetahui. Ada tak yang Allah tidak ketahui nak? Tidak ada ya. Jadi tadi kelompok Al-Alim sudah menjelaskan dengan amat sangat jelas. Kelompok 3 tadi kelompok siapa? Ihsan. Ihsan. Apa tadi tentang apa nak tadi Ihsan? Dia Al-Khabir. Al-Khabir adalah Allah Maha teliti. Allah itu sangat teliti. Dengan bentuk wajah kita yang bulat, Allah beri kita mata yang sipit. Kalau mata bulat juga, wajah bulat mungkin tidak bagus. Makanya Allah beri kita sedikit mata sipit. Allah berikan dulu mata kita teliti. Allah teliti tidak Allah? Teliti. Hanya saja manusia tadi yang berubah-ubah itu tidak bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan. Karena Allah sudah memberikan yang terbaik untuk hambanya, ya kan? Kemudian kelompok 4 tadi, ya Al-Basir. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Apa saja yang melihat? Segala-galanya, baik itu buruk atau baik. Yang baik saja Allah lihat, apalagi yang buruk ya. Tapi Allah tidak menceritakan keburukan kita. Kenapa? Karena Allah Maha mengasihi semua hamba-hambanya. Ya, yang sudah paham ya Nak ya. Jadi semua kerja kelompok hari ini Ibu beri nilai A+. Berusaha, semuanya Ibu lihat mau bekerja sama. Jadi Ibu mau ke depannya lebih giat lagi, lebih fokus lagi dalam belajar. Ya Nak ya. Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang kita simpulkan? Coba Farah, apa tadi yang bisa Farah simpulkan? Ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Atau selain Farah, coba buka bukunya lagi. Apa kesimpulannya? Coba dibaca, kasih waktu 2 menit. Apa kesimpulan hari ini? Pembelajaran kita hari ini kesimpulannya apa? Apa nak? Coba siapa? Farah ya? Coba nak. Apa kesimpulan hari ini? Coba yang lain menyimak. Seharusnya ada ulama yang harus dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah dan teknologi Islam yang diwajibkan oleh mereka pada segala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan untuk selalu berdoa menggunakan teknologi Islam. Iya. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah, nama-nama indah bagi Allah. Siapa yang menciptakan nama-nama itu? Allah sendiri kan? Allah yang menciptakan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa membayangkan begitu indahnya Allah itu. Bahkan sifatnya saja indah. Bagaimana wujud Allah lagi ya kan? Bahkan cahayanya saja itu amat sangat indah, namanya saja sudah indah. Maka kita harus membayangkan bahwasanya Allah itu maha indah. Yang bagus-bagus itu hanya yang bagus-bagus sajalah yang menempel di Allah. Ya Nak ya? Ya, insya Allah kita sudah di akhir pembelajaran dan Ibu yakin anak-anak Ibu semuanya insya Allah sudah paham makna dari Asmaul Husna. Jadi di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan tugas ini kalian kerjakan di rumah. Berkelompok ini Ibu kasih satu kelompok satu soal. Nah ini kalian kerjakan di rumah. Di saat besok kita bertemu kembali, kalian kumpulkan tugas ini. Ya Nak ya? Ya. Untuk materi kedepannya, materi minggu
materi besok kita akan membahas tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya di halaman 95. Ya, nah, kita akan bahas tentang hal tersebut. Bab keempat, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Depan kita akan membahas masalah bab 4 tersebut. Sekarang sebelum kita mengakhiri, kita akan baca doa dulu. Coba Sang Adi pimpin doa nak. Semuanya untuk bukunya, masukkan bukunya di dalam tas. Sebelum kita berdoa, duduk yang rapi. Duduk yang rapi dulu, kita baca doa dulu nak. Semuanya ada berdoa. Bagaimana ada berdoa Ibu? Tangannya di bawah. Ayo kita doa dimulai. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.